kita tahu sendiri bahwa banyak orang tidak menginginkan yang namanya penderitaan. Namun realitanya semua orang pernah menderita. Orang tua kita menderita, teman kita juga pernah menderita, sahabat, saudara, semuanya pernah mengalaminya. Dan bahkan yang unik lagi adalah usaha untuk menghindari penderitaan pun terkadang juga membuat kita menderita. Usaha untuk menghindari penderitaan pun terkadang juga membuat kita menderita. Saat kita sakit, kita menderita. Saat kita olahraga supaya tubuh kita sehat, kita juga menderita. Badan nyeri, capek, lelah merupakan sebuah penderitaan. Nah, penderitaan yang sudah kita alami selama ini terkadang membuat kita merasa egois, membuat seakan kitalah yang paling menderita. Kepanasan, kelaparan, haus, sakit, tertekan, stres, dan sebagainya. Kita lupa bahwa ada penderitaan yang lebih berat yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Dan dari sini kita belajar untuk tidak menganggap bahwa hanya kitalah satu-satunya manusia yang paling menderita. Kita tidak boleh menganggap bahwa semua orang berdiri bahagia di atas penderitaan kita. Kita perlu sadar bahwa orang lain juga menderita dan bahkan terkadang penderitaan mereka lebih berat daripada penderitaan kita. Mungkin dari sini banyak dari kita yang sudah menyadarinya. Lalu mengapa kita tidak bisa saling memahami? Mengapa kita sering egois dan menganggap bahwa penderitaan kita lah yang paling berat? Dan mengapa kita cenderung melupakan penderitaan orang lain? Nah, Paine pernah berkata, manusia tidak akan pernah bisa saling memahami jika mereka tidak merasakan penderitaan yang sama. Dari quote tersebut kita bisa tahu bahwa penyebab kita tidak bisa saling mengerti dan memahami adalah penderitaan kita berbeda-beda. Para siswa menderita belajar demi menghilangkan kebodohannya. Para orang tua menderita bekerja demi anak-anaknya. Para pejabat menderita stres dan tertekan demi memenuhi kebutuhan rakyatnya. Mungkin seperti itu. Dan bahkan walaupun sesama murid, sesama orang tua ataupun sesama pejabat, penderitaan mereka tetaplah berbeda. Ada yang menderita karena masalah finansialnya, ada yang menderita karena hubungan asmaranya, hubungan keluarganya, ataupun dengan teman dekatnya. Nah, makanya jika ada seseorang yang mengatakan, "Aku paham kok apa yang kamu rasakan," itu bisa jadi adalah sebuah kebohongan atau hanya sekedar penenang dan pelipur untuk diri kita. Karena kembali lagi, seseorang tidak akan bisa saling memahami sebelum mereka merasakan penderitaan yang sama. Mau paham bagaimana jika mereka tidak merasakan penderitaan kita? Memang ini bukanlah hal yang mutlak karena ada kasus di mana penderitaan anak bisa dirasakan oleh orang tuanya. Namun pada intinya hanya segelintir orang yang bisa memahami dan merasakan penderitaan kita, dan hanya segelintir orang yang bisa kita rasakan dan pahami penderitaannya. Jadi meskipun jalan hidup seseorang itu terlihat sama, tapi terkadang penderitaan mereka berbeda-beda. Dan ketahuilah bahwa itu semua adalah sesuatu yang normal. 痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここより世界に痛みを。神羅天聖。 Di Palestina, para warga negaranya menderita peperangan yang tiada hentinya, dihantui oleh kematian yang sewaktu-waktu bisa datang kapan saja. Sedang di Indonesia, kita menderita karena ulah tetangga kita yang selalu menuntut untuk memenuhi ekspektasinya. Dan pada dasarnya, baik di Palestina maupun Indonesia, kita semua merasakan yang namanya penderitaan. Namun ketika kita melihat penderitaan warga Palestina, pantaskah penderitaan yang selama ini kita rasakan kita sebut sebagai penderitaan? Apakah kita benar-benar menderita atau hanya sekedar berusaha menderita agar mendapatkan simpati dari orang-orang di sekeliling kita? Lalu siapakah yang memutuskan penderitaan kita? Apakah negara kita, tetangga kita, masalah yang kita hadapi, atau justru kita sendiri? Dari semua orang yang pernah menderita, banyak dari mereka mengira bahwa penderitaan yang mereka alami disebabkan oleh sesuatu yang berasal dari luar diri mereka. Orang tua, pacar, lingkungan, teman, dan sebagainya. Ini memang ada benarnya mengingat masalah yang muncul dari luar diri kita berpotensi merubah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Contoh misal tentara yang mengalami trauma akibat perang yang pernah ia alami. Kondisi yang menuntutnya untuk terus hidup di tengah-tengah kematian menimbulkan penderitaan yang tiada akhir. Tidak hanya fisiknya saja yang diserang, tapi mental dan psikisnya juga diserang habis-habisan. Dan terkadang meskipun anggota tubuhnya tetap utuh, tapi bagian yang ada di dalam dirinya sudah tidak seperti dulu lagi. Bayangkan jika mereka tidak mengikuti peperangan, apakah mereka tetap menderita? Mungkin mereka tetap menderita, namun penderitaan yang mereka alami tidaklah seberat ketika ia mengikuti perang. Dan dibalik itu semua, sebenarnya yang menentukan penderitaan kita adalah diri kita sendiri. Seperti kasus seorang budak yang tidak pernah menderita. Daripada tertekan dan stres di penjara ataupun
disiksa, dia lebih memutuskan untuk bahagia, menjalaninya dengan penuh rasa bersyukur. Dialah Epictetus, seorang filsuf terkemuka di kalangan penganut ajaran Stoicism. Dengan mengendalikan sepenuhnya apa yang ada di dalam dirinya, ia mampu menolak penderitaan. Jika dalam psikologi Alfred Adler, kalau kita menderita itu bukanlah sesuatu yang kebetulan menimpa kita, melainkan sesuatu yang menjadi tujuan kita, sehingga itulah yang menyebabkan kita menderita. Pada intinya, kitalah yang memilih menderita, kitalah yang memiliki kehendak atas penderitaan tersebut. Semua pilihan ada di tangan kita, kalah dari takdir buruk yang menimpa kita dan terus menyalahkannya, atau menerima keburukan dunia dan hidup dengan bahagia. Ini memang tidak mudah dan bahkan sangat sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Perlu adanya latihan dan pengulangan yang terus-menerus harus kita coba, dan dalam kasus ini kita juga tidak boleh serta-merta mengabaikan penderitaan. Seseorang pernah berkata, "Setiap penderitaan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran membawa perubahan." Kedewasaan seseorang terbentuk dari penderitaannya, dan seiring bertambahnya kedewasaan, bertambah pula kebijaksanaannya. Makanya dari sini kita tahu bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang benar-benar buruk. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari penderitaan yang kita alami atau yang dialami oleh orang lain. Penderitaan peperangan mengajarkan kita betapa pentingnya perdamaian dan persatuan. Pedihnya kebodohan mengajarkan kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Dan sakitnya kekecewaan mengajarkan kita betapa berharganya sebuah harapan. Namun pertanyaannya, bagaimana jika penderitaan kita itu tidak ada akhirnya? Seperti kisah Sisyphus, seorang raja yang diberikan hukuman abadi oleh dewa Zeus karena kelicikannya. Dia harus mendorong sebuah batu besar ke puncak gunung. Kemudian ketika batu tersebut sudah sampai di atas, batu tersebut digulingkan kembali ke bawah. Sisyphus harus mengulanginya kembali, mendorong batu tersebut dari bawah sampai ke puncak lagi, dan lagi selama-lamanya. Sekarang bayangkan Sisyphus bahagia. Salah satu dari sekian banyak penderitaan yang dialami oleh manusia, kebanyakan dari mereka pasti pernah mengalami penderitaan yang absurd, penderitaan yang tidak masuk akal, yang mereka ulangi terus-menerus tanpa tahu arti apapun dari apa yang mereka lakukan. Dan ketika mereka berusaha mencari tahu arti atau makna yang mereka lakukan, mereka malah menemukan tidak adanya makna di dalamnya. Dan inilah absurdism, teori filosofi yang mengatakan bahwa hidup sebenarnya tidak memiliki arti. Kita bekerja setiap hari, sekolah, kuliah, mengulangi sebuah pola yang sama tanpa mengetahui arti di balik apa yang kita lakukan setiap hari. Tidak sedikit orang yang tertekan dan menderita dari pola tersebut. Mereka menderita dan cemas akan apa yang mereka lakukan. Mereka bertanya-tanya, jika yang mereka lakukan itu benar, maka apa arti dari semua itu? Dan semakin mereka mencari tahu jawabannya, semakin mereka tidak mengetahuinya. Terkait dengan kisah mitos Sisyphus, Albert Camus memberikan pandangan dengan ucapannya yang terkenal. Seseorang haruslah membayangkan Sisyphus bahagia. Kisah Sisyphus yang seakan penderitaannya tiada akhir membawa kita untuk mencari tahu apa arti penderitaan yang tidak bisa kita hindari dan terus berulang. Dia dihukum untuk mendorong batu besar ke atas gunung, lalu menggulingkannya ke bawah, kemudian mendorongnya lagi ke atas, lalu digulingkan ke bawah lagi, didorong ke atas lagi, dan digulingkan ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Cobalah bayangkan Sisyphus bahagia. Ketika Sisyphus menjalankan tugasnya yang berat, dia tidak pernah membayangkan kegagalan. Dia tidak memikirkan bagaimana hari esok akan tiba atau mencoba menengok kembali bagaimana ia hidup di masa lalu. Dia hidup di mana dia menjalankan tugasnya, yaitu hidup di masa sekarang. Dan meskipun Sisyphus menggerutu dan terus memberontak, dia tetap menjalankan hukuman yang tidak pernah ada habisnya. Dan inilah yang diajarkan Albert Camus kepada kita. Terimalah bahwa hidup ini tidak berarti dan tetaplah memberontak dengan menjalaninya setiap hari. Pada intinya masih banyak filosofi lain yang mengajarkan kita untuk mengetahui apa arti dari sebuah penderitaan. Baik Stoicism, psikologi Adler, absurdism, nihilism, semuanya dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Apapun filosofi yang kalian pelajari, temukan filosofi kalian sendiri dan hiduplah menjadi manusia yang lebih bahagia. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya Bagas, terima kasih. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with.
Di video selanjutnya kita akan mempelajari seni kegelapan manusia, membahas tentang apa saja sisi gelap manusia, apakah kegelapan itu selalu buruk, apakah kita termasuk manusia yang gelap dan tidak berperasaan, apakah kita terlahir menjadi manusia yang dipenuhi dengan kegelapan, dan jika benar maka bagaimana solusinya. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, nantikan video berikutnya.